Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Dan apa saja yang bisa kita petik dari hikmah Asmaul Husna? Nah, pada pertemuan ini kita akan membahasnya. Yuk kita simak penjelasannya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Ridwan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Asmaul Husna? Secara bahasa, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan baik. Sedangkan secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik lagi indah, yang hanya dimiliki Allah SWT sebagai bukti keagungannya. Allah SWT berfirman, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayuzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah SWT memiliki asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Dan berapa sih jumlah Asmaul Husna itu? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Innahu witru yuhibbu witro man hafizuha dahala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi jumlahnya ada 99. Pada pertemuan ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna dari 99 nama tersebut. Setelah mempelajari tentang Asmaul Husna, kita diharapkan untuk dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari kita. Maka perhatikan baik-baik agar kita dapat memahami secara sempurna. Yang pertama yaitu Al-Alim, Maha mengetahui. Allah SWT Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah SWT tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah SWT. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui Allah SWT. Dengan kata lain, pengetahuan Allah SWT itu tanpa batas. Kemudian, bagaimana sih cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi, semakin merunduk. Yang kedua yaitu Al-Khabir, Maha teliti. Allah Maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah SWT menciptakan berjuta-juta makhluknya. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Tidak ada satu pencipta Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha teliti dalam menciptakan makhluknya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Taubah ayat 16. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah SWT Maha waspada atau Maha teliti adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat yang lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu As-Sami, Maha mendengar. Allah SWT Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini.
Pendengaran Allah SWT tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah SWT maha mendengar, yaitu yang pertama, kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah SWT. Dalam sifat ini juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang mau mendengar orang lain yang sedang berbicara kita dengan sikap dan bahasa yang santun. Yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi. Yang terakhir atau yang ketiga, itu orang yang peka terhadap informasi yang baik dan buruk, yang hak dan yang batil. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu Al-Basir, maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah SWT melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Innallahu ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang-orang yang percaya bahwa Allah SWT maha melihat, yaitu yang pertama, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dan akan kebesaran Allah SWT. Kita diajarkan pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Nah, dari sini ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari beberapa Asmaul Husna. Hikmah tersebut datang ke dalam hati kita atas izin Allah. Maka ketika kita ingin mengenal Allah, jika Allah mengeridai, tak akan sulit untuk melakukannya. Justru akan Allah mempermudahkan untuk menemukan jalannya. Lalu apa saja poin dari hikmah-hikmah tersebut? Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Yang keempat, sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Yang kelima, untuk mendorong seorang dalam beribadah kepada Allah. Yang terakhir atau yang keenam, dapat mempertebalkan keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah SWT. Maka ketika seorang hamba merasa dekat, dia akan berusaha untuk taat menjalankan perintah dan menjauhi segala larang-larangnya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Akhirul kalami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.